Sebelum masuk limit trigonometri, limit hingga fungsi trigonometri, saya mau nambahkan sedikit untuk antisipasi kalau waktu kelas 11 kelewat tentang asimtot datar. Atau sudah pernah dibahas di kelas 11 asimtot datar? Halo? Belum kayaknya, Sir. Oke, coba perhatikan slide. Kelihatan dengan jelas? Kelihatan, Ustaz. Asimtot datar. Kita bicara tentang asimtot. Asimtot itu adalah suatu garis yang didekati oleh kurva. Semakin lama semakin dekat. Itu konsep sederhananya. Untuk definisinya ada di kotak itu. Garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari sebuah fungsi f jika memenuhi salah satu dari limit fx untuk x mendekati tak hingga dari kanan sama dengan sebuah nilai real atau limit fx untuk x mendekati tak hingga dari kiri. Untuk lebih jelasnya saya coba bahas di soal ini, ada contoh. Ada koreksi sedikit, tentukan asimtot datar untuk fungsi rasional, bukan fungsi trigonometri. Fungsi rasional fx sama dengan 2x plus 2 dibagi x min 4. Ciri khusus fungsi yang memiliki asimtot, sebenarnya asimtot itu ada 3 ya. Ada asimtot datar, tegak, dan miring. Asimtot datar itu berarti garisnya sejajar sumbu X, asimtot tegak sejajar sumbu Y, dan asimtot miring itu lihat tidak sejajar dengan kedua sumbu tersebut. Cuma asimtot datar saja. Karena kalau tegak nanti tinggal ganti saja variabelnya dari X menjadi Y. Untuk asimtot miring nanti kalian akan pelajari kalau kuliah di perkuliahan tingkat 1 mendapatkan kalkulus 2. Ini tidak dibahas sekarang. Nah, ciri khususnya sebuah fungsi memiliki asimtot adalah fungsi itu berbentuk rasional atau berbentuk pecahan yang bagian penyebutnya memuat variabel. Contoh fungsi sederhana di sini adalah fx sama dengan 2x plus 2 dibagi x min 4. Nah, ciri khususnya tadi adalah penyebutnya memuat variabel yang memungkinkan bernilai 0. Perhatikan di situ bagian penyebut adalah x min 4. X min 4 itu memungkinkan bernilai 0 pada saat x sama dengan 4. Karena kita tahu bahwa sebuah bilangan dibagi 0 itu artinya apa? Sebuah bilangan yang tidak 0 dibagi 0 hasilnya bagaimana? Tak tentu. Yang lain? Sebuah bilangan yang tidak 0 dibagi dengan 0 hasilnya bagaimana? Tak terdefinisi. Nah, ini perlu saya tegaskan lagi karena kalian nanti kuliah tingkat 1 kalau dapat kalkulus ini dibahas lagi nih ya.
Harus paham betul konsep dasarnya. Kalau tak tentu, itu bentuk yang hasilnya nggak jelas, banyak jawaban. Contoh bentuk tak tentu itu adalah 0/0. Tapi kalau bilangan yang tidak 0 dibagi 0, itu bukan tak tentu, tapi tidak terdefinisi. Artinya apa? Fungsi ini pada saat X sama dengan 4, itu tidak memiliki nilai real. Karena penyebutnya 0. Nah, untuk mencari asimtot datarnya, kita buat batas di X sama dengan 4. Karena bilangan real itu ada bagian positif dan real negatif. Nah, untuk fungsi ini kita sekat menjadi 2 daerah, yaitu daerah sebelah kanan dari garis X sama dengan 4. Dan daerah sebelah kiri dari garis X sama dengan 4. Dengan sketsa grafik sederhana, kita bisa buat kurvanya seperti pada gambar itu. Jadi pada batas X sama dengan 4, itu kan nilainya tidak ada, tidak real. Jadi semakin dekat ke 4, ya kita dekati dari kiri, itu nilainya nggak jelas gitu, nggak tahu berapa. Hanya dekat saja, dekat ke garis X sama dengan 4, atau mendekati X sama dengan 4. Begitu juga bagian kiri, kalau kita mendekati X sama dengan 4, maka hasilnya juga tidak persis di X sama dengan nilainya juga tidak jelas, yang jelas itu besar sekali. Nah, kita fokus pada asimtot datar. Asimtot datar di situ garisnya biru, sejajar sumbu X. Untuk bagian kurva bagian kanan, ketika kita dekati sampai tak hingga, positif tak hingga, itu nilainya mendekati berapa tuh? Mendekati 2 ya. Ayo kita coba periksa saja. Karena ini nilai pendekatan untuk tak hingga, maka masuk ke dalam konsep limit tak hingga. Sehingga untuk mendapatkan asimtotnya, kita gunakan konsep limit. Tadi definisinya, garis Y sama dengan L dikatakan asimtot datar jika memenuhi salah satu dari itu. Kita coba dekati nilai limitnya menuju tak hingga positif atau positif tak hingga. Berarti gambarnya adalah yang ada di kuadran 1. Semakin besar nilai X, maka nilai Y-nya akan mendekati 2. Kan kamu udah belajar limit tak hingga untuk fungsi aljabar. Di sini pangkat tertingginya sama atas bawah. Jadi tinggal nilai limitnya adalah perbandingan dari koefisien pangkat tertinggi, yaitu 2 dibagi 1, sama dengan 2. Jadi nilai limitnya untuk X mendekati positif tak hingga adalah 2. Sehingga asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Apa maksudnya? Cara bacanya gini. Garis biru itu semakin lama menuju X positif tak hingga, itu semakin dekat ke kurva, tapi tidak pernah menyinggung, tidak pernah memotong, apalagi memotong. Menyinggung pun tidak. Begitu juga kalau kita dekati dari negatif tak hingga, hasilnya juga sama. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya ya itu sama aja dengan 2. Jadi kita simpulkan bahwa asimtot datar dari fungsi tersebut adalah garis Y sama dengan 2. Ingat, garis Y sama dengan 2 itu adalah garis yang mendekati kurva.
tidak pernah menyinggung apalagi memotong. Sampai situ ada pertanyaan? Halo? Masih belum, Ustaz. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi untuk hal-hal yang terkait dengan asim. Konsep sederhananya hingga disekat berdasarkan variabel X dari penyebut yang memungkinkan nilainya 0. Kita coba lanjut ke materi limit hingga untuk fungsi trigonometri. Nah, ini sudah kita bahas kemarin untuk rumus dasar limit trigonometri untuk X mendekati 0. Di sini ada tambahan nomor 9. Nanti kamu di catatan ditambahkan, ini ada yang kurang juga. Nomor 9 adalah limit dari 1 per X pangkat R. Untuk X mendekati tak hingga nilainya adalah 0. Catatan tambahannya adalah R-nya adalah bilangan positif atau R besar dari 0. Dari situ, dari nomor 9 kita bisa baca kalau 1 dibagi suatu bilangan yang sangat besar sekali, pasti hasilnya mendekati 0. Ini khusus dalam limit, 1 dibagi tak hingga itu nilainya 0. Atau bilangan real dibagi tak hingga hasilnya 0. Kemudian rumus trigonometri biasa kita gunakan untuk memudahkan atau menyederhanakan mengubah bentuk dari soal yang belum bisa langsung diambil limitnya. Kita coba lihat, pelajari nomor contoh 1. Sebelum itu, langkah-langkahnya cukup sederhana. Coba perhatikan langkah-langkah menentukan limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Langkah pertama adalah buat pemisalan. Y sama dengan 1 per X. Kemudian substitusikan ke soal. Lalu selesaikan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang tadi. Sehingga hasilnya bisa diperoleh. Kita coba pelajari nomor 1. Nomor 1, limit X dikali sin dalam kurung 2 per X. X-nya mendekati tak hingga. Jadi yang harus kita lakukan, misalkan Y sama dengan 1 per X. Sehingga X-nya adalah 1 per Y. Nah, ini pengertian sederhananya untuk tak hingga. Jika X mendekati tak hingga, maka pastilah 1 per X mendekati 0. Paham tuh? Ini kelas 11 harusnya sudah dibahas. Jika X mendekati tak hingga, pastilah 1 per X-nya mendekati 0. Nah, kita substitusi itu. Y sama dengan 1 per X ke soal. Sehingga diperoleh limit 1 per Y dikali sin 2Y. Dengan Y mendekati 0. Atau bentuk lain dari itu adalah limit sin 2Y per Y untuk Y mendekati 0. Nah, inilah bentuk yang kita bisa arahkan ke teorema dasar limit trigonometri. Ini bentuk ini nih. Jadi apapun variabelnya, kalau sudah masuk ke dalam pola limit sin, misalkan saya variabelnya ganti dengan variabel M. MZ per Z. Untuk Z mendekati, atau ini di sini N. Mendekati 0. Berapa nilainya? Ya, berdasarkan teorema dasar
Nilainya adalah M per N, Ustaz. M per N. Jadi apapun variabelnya, yang penting udah masuk apa ini satu polanya sama seperti itu. Ini juga sama. Limit dari sin 2y per y untuk y mendekati 0 pasti adalah 2 per 1, yaitu 2. Masih sangat sederhana. Coba lihat nomor 2. Limit dari tanggal 5 per X kali kosekan 2 per X. X-nya mendekati sehingga. Ini sama seperti biasa. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Sehingga jika X mendekati sehingga, maka 1 per X-nya mendekati 0. Atau Y mendekati 0. Nah, 1 per X. Sehingga bentuk lain kita limit kosekan 2 Kalau di kalian layar saya bergerak tidak? Atau stuck? Gede-gede, Ustaz. Tapi patah-patah. Delay ya? Macam pesawat aja. Oke, coba saya ulangi nih. Ketika kita substitusikan Y sama dengan 1 per X ke soal, hasilnya menjadi limit tangan 5Y dikali kosekan 2Y untuk Y mendekati 0. Paham tuh sampai situ? Kalau nggak ngerti, tolong tanyakan ya. Iya, Ustaz. Tunggu saya mau ngecek barangkali ada yang mau masuk. 38, berarti masih ada yang kurang. Nanti Andi minta tolong difotokan ya. Dan ketua kelas nanti tolong dilaporkan yang tidak masuk hari ini. Ini cuma 36 orang. Wah. Kenapa nak berubah? Sampai situ ada pertanyaan nggak? Sampai langkah ini, sampai baris ini, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Oke, kita tahu bahwa kosekan itu adalah 1 per sin, sehingga bentuk lainnya adalah limit dari tangan 5Y dibagi sin 2Y, Y-nya mendekati 0. Bagian ini sudah bisa kita gunakan teorema dasar limit, karena cuma tangan dan sin, Y-nya juga mendekati 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 per 2. Kita coba nomor 3. Limit dari 5 tangan 3 per X dibagi X kali dalam kurung 1 min cos 6 per X. X-nya mendekati tak hingga. Saya ingatkan kembali, kalau soal limit memuat cos, arahkan ke salah satu rumus trigonometri ini. Mungkin bisa kita gunakan sin kuadrat X plus cos kuadrat X, atau
rumus cos 2x yang rumusnya ada 3. Tapi biasakan pilih langsung yang hanya memuat sinus saja. Kan ada 3 tuh, cos 2x itu. Cos kuadrat x min sin kuadrat x, masih ada cos, nggak usah dipakai. Kecuali nanti bentuknya pemfaktoran. Kemudian ada 2 cos kuadrat x min 1, satu lagi 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi tergantung model soalnya. Karena di soal nomor 5 ini, bagian atasnya atau bagian lain dari yang ada cosnya adalah tangen, maka kita arahkan ke rumus yang hanya ada sinusnya saja. Nah. Yang ini nggak dipakai karena bentuknya bukan kuadrat. Jadi kita arahkan ke cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Tapi sebelum itu, langkah awal sama persis seperti tadi. Kita misahkan y-nya 1 per x, sehingga x-nya 1 per y, 1 per y. Dengan hal demikian, maka jika x mendekati tahingga, pastilah 1 per x mendekati 0. Kita substitusi ke soal, sehingga diperoleh bentuk. Nah ini sebelum memperoleh bentuk lain ini, ada di situ bentuk 1 min cos 6 per x. Sedangkan kita tengok bagian atas, ada bentuk tangen 3 per x. Ada angka 3, ada angka 6. Pasti ada hubungan. Hubungannya nanti diarahkan ke sudut 2x. Sehingga 1 min cos 6 per x, kalau kita arahkan ke rumus yang tadi menjadi 1 dikurangi cos 6x-nya itu kita ganti menjadi cos 2 kali 3 per x. Sehingga cos 6 per x sama aja dengan 1 min 2 sin kuadrat 3 per x. 1 kurang 1, 0, negatif kali negatif positif. Sehingga bentuk akhir dari 1 min cos 6x adalah 2 sin kuadrat 3 per x. Nah, ketemulah bentuk ini nih. Sampai situ paham, Mbak? Halo? Paham, Ustaz. Oke, kita lanjut ke substitusi. Yang bagian atas menjadi 5 tangen 3y. 1 per x-nya menjadi y. Kemudian bawahnya 2 sin kuadrat 3y. Nah, ini hanya memuat sinus dan tangen. Jadi rumus dasar trigonometri sudah bisa dipakai. Jadi limit 5 per 2. Lihat perbandingan koefisiennya. Y per sin 3y dikali tangen 3y per sin 3y. Ini tinggal lihat perbandingan bilangan koefisiennya. Sehingga hasil akhirnya diperoleh 5 per 2 dikali 1/3 dikali 3 per 3, yaitu 5 per 6. Paham, Tom, sampai situ? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini jadwal di IPA 1-2 beda dengan IPA 3-4. Kalau IPA 1-2 1 hari ya. 3 jam sekali. Ini 1 pekan cuma ketemu 1 kali. Kalau IPA 2 nanti hari Kamis masih ketemu 1 jam.
Nah, untuk nanti siang, nggak usah ikut pakai Zoom lagi. Jadi kamu lanjutkan, pelajari contoh-contoh soal yang ada di sini. Kemudian, kalau sudah paham, dilanjutkan ke latihan di bagian terakhir untuk evaluasi limit fungsi trigonometri. Limit tak hingga fungsi trigonometri nomor 1 sampai 20. Saya kira karena ini masih biasa soalnya ya, nggak kompleks. Saya yakin kalian bisa itu menyelesaikan nomor 1 sampai 20 di 2 jam terakhir nanti. Kalau ada yang kesulitan, nanti saya akan tetap standby di WA. Silakan disampaikan di WA. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Nah, ini satu lagi nih. Ini salah satu contoh limit fungsi keseimbangan dalam fungsi trigonometri. Ini nanti kalau ketemu soal yang tidak biasa, lihat saja kata kuncinya. Ini arahnya ke konsep. Saya baca penduduk satu kota di tahun dari sekarang akan menjadi T sama dengan 35.000 tambah T dikali sin 40 adalah satuan waktu tahun. Tentukan pertumbuhan penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Jadi kata kuncinya di situ. Jangka waktu yang sangat lama itu menunjukkan ketakhinggaan. Sehingga soal ini harus kita arahkan ke konsep limit tak hingga fungsi trigonometri. Caranya sama persis seperti tadi. Jadi kita misalkan Y sama dengan 1 per T, sehingga T-nya 1 per Y. Jadi pada saat T mendekati tak hingga, pastilah 1 per T-nya mendekati 0. Kita selesaikan saja, substitusikan seperti soal-soal sebelumnya. Untuk asimtot datar juga, cara memahaminya sama persis seperti tadi di fungsi aljabar. Oke, demikian dari saya untuk pembelajaran di jam ini. Saya ulang kembali untuk 2 jam terakhir. Paling nanti kita list daftar kehadirannya di WA. Jadi tugas kalian adalah melanjutkan mempelajari contoh-contoh soal yang ada di sini. Kemudian dilanjutkan latihan soal nomor yang ada di situ ya, pokoknya yang ada di bagian akhir. Kalau nggak salah ada 20 nomor. Tidak banyak juga, karena gabung dengan aljabar nih. Nggak apa-apa, gini aja. Kerjakan aja semua untuk mereview ya, yang aljabar juga dikerjakan untuk review. Tapi nanti yang disalin biasa dengan untuk setoran tugas mulai dari nomor yang relevan dengan pembahasan kita hari ini. Kalau dilihat dari sini mulai nomor 13. Oke, begitu ya. Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz. Saya tutup. Semoga sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu berkata. Ustaz.